Mas Budi masih ingat Jampitsus Febridiansyah ketika menangani kasus timah yang menghebohkan itu, konon potensi kerugiannya itu 300 triliun. Yang dikuntit itu ya? Nah, itu kan dikuntit oleh aparat kepolisian yang kabarnya dari Densus. Saya dapat kabar lah 1 minggu 2 minggu lalu itu para bintang 3. Nggak tahu apa benar atau tidak, mudah-mudahan tidak benar. Pak Sigit aja itu masuk kantornya jarang. Para bintang 3 termasuk mungkin juga Pak Wakapolri dan bintang 3 lain mau ketemu Pak Sigit ya susah. Mudah-mudahan tidak benar loh. Kalau saya Jampitsus kerja benar, saya akan umumkan, mari kalian awasi nih anak buah gue. Bila perlu bayar, awasi nih anak buah gue. Nah, cuma Mas Budi, hasil daripada persidangan, barang sitaan juga diumumkan kepada rakyat. Jangan cuma pada saat jadi tersangka, heroik, ini sekian triliun, terus barang sitaannya di mana sekarang? Hai, penonton Ruang Konsensus Untaking Indonesia. Bersama saya Budi Ma'ruf, kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Saya kedatangan lagi teman lama ini. Teman lama saya waktu dulu di zaman kita masih meliput di lapangan. Sekitar 25-30 tahun silam. Ya kan. Dan karena ini materinya agak-agak pinggir jurang, hanya orang wartawan lama yang mau bicara tentang ini. Kalau wartawan sekarang sih saya pikir mereka nggak dalam menggali informasi. Saya bicara tentang sesuatu yang agak-agak pinggir jurang. Siapa dia? Inilah teman lama saya yang juga udah hadir lama di sini, Bung Kisman Latumakulita. Halo Bung. Halo, selamat. Ya. Kembali kita berjumpa Bung, membongkar yang orang nggak tahu, kita akan coba bercerita di sini. Gini Bung, memang isu ini sudah redup sebenarnya, ya kan? Tentang kenapa TNI tiba-tiba diperintah oleh Presiden mengawal kejaksaan atau mengawal jaksa-jaksa yang sedang menangani kasus. Iya, betul. Nah, konon katanya ada oknum-oknum Polri atau petinggi ya, tapi itu oknum Polri. Yes. Yang menjaga lahan-lahan kosong ribuan hektar ya di banyak daerah ya, yang ketika akan dibebaskan oleh negara untuk kepentingan food estate, untuk ketahanan pangan, itu nggak bisa. Makanya Presiden memutuskan ya untuk memerintahkan TNI mengawal kejaksaan. Ini rame dulu sempat, akhirnya redup, ya kan? Nah, kalau boleh tahu nih Bung, di balik cerita sebenarnya apa yang melatar belakangi Presiden untuk memerintahkan jaksa ya untuk mengawal pembebasan lahan sejumlah ilegal ya, lahan yang sudah dihitung oleh negara, dalam hal ini tentu Kementerian Pertanian yang untuk food estate ya kan. Karena kan target Presiden kan tahun ini adalah swasembada energi, swasembada pangan. Yes. Kan butuh lahan yang lebih banyak. Sementara ada pemetaan, ini banyak lahan kosong. Ya kan, tetapi konon katanya ini sudah ada yang jaga nih. Yang jaga bintang-bintang. Ketika jaksa ingin menyelesaikan itu, nggak bisa. Turunlah perintah Presiden. Apa benar seperti itu, Bung? Iya, Mas Budi, selamat sore pemirsa Unpacking Indonesia. Ruang Konsensus Indonesia. Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, betul. Kita koreksi dulu, Bung Budi. Kemarin, jadi kita udah tahu nih bahwa telegram kasat kepada para panglima, para pangdam di daerah itu mengerahkan pasukan tiap Kejari itu 1 regu. Tiap Kejari 1 regu? Agar 1 regu itu antara 10-12 orang. Iya. Ada 514 Kajari. Seluruh Indonesia? Berarti sekitar 5.000 lebih sampai antara 5.200 kalau nggak salah. Kondisinya agak genting. 300. Agak genting berarti. Ini dulu. Itu di Kajari. Ya. Di Kejati 1 peleton. 1 peleton itu 30 orang. Kali
34 Kejati hari ini. Papua yang pemekaran belum. 34 kali 30 itu sekitar 1.000 lagi. Berarti 6.000 lebih, 6.500. Ya tambah Kejaksaan Agung mungkin sekitar 1 kompi lah. Jadi ya sekitar 6.500. Ya. 6.500 ini kalau di batalion besar itu 4 batalion 1.000 lebih. Tapi kalau batalion kecil, batalion 500 sampai 1.000 berarti 6 sampai 7 batalion. Berarti lebih kurang berapa itu? Di brigade kan 2 brigade. 2 brigade. 2 brigade. Nah, ini tidak pernah terjadi. Di kita ini tidak pernah terjadi. Mungkin ini baru pertama kali terjadi. Nah, kemarin 21 tanggal 21 kemarin Presiden Prabowo menandatangani Kepres, peraturan Presiden Perpres Perpres ya. nomor 66 tahun 2005 tertanggal 21 Mei. Baru. Baru kemarin. Berarti 2 hari yang lalu. 2 hari lalu, 21 Mei, tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Berarti ini serius sekali nih, Bung. Ya, di dalam Perpres yang ditandatangani oleh Presiden 2 hari lalu ini melibatkan polisi sama tentara dalam pengamanan, negara melindungi. Hanya saja kalau kita lihat TR, jadi Perpres ini lahir mendahului TR Kasat. Iya, iya. Gitu. Panduan dari TR Kasat adalah kerjasama antara Kejaksaan Agung dengan TNI, Panglima TNI. Nah, ini belum pernah terjadi. Cuma kalau ini terjadi, perlu kita tarik ke belakang. Apa sih kira-kira penyebabnya? Yang kami wartawan dengar, itu terkait dengan 3,5 juta hektar sawit ilegal. 3,5 juta hektar. 3,5 juta hektar sawit ilegal yang hari ini, yang kemarin kalau nggak salah tuh Pak Luhut minta untuk diputihkan. Tapi Presiden ngotot untuk tidak, tetap berarti dikembalikan negara. Dalam konteks ini antara Ketua DEN ya, Pak Luhut kan sekarang Ketua DEN Iya, ya? usul Pak Luhut saja. Kemarin Pak Luhut usut agar diputihkan. karena itu sudah ditampung. Nggak mau. Iya, sudah ditampung di Undang-Undang Omnibus Law. Tapi kan Undang-Undang Omnibus Law sendiri Presiden lebih memilih mengikuti putusan MK. Bahwa ada pembatasan waktu, kalau tidak diperbarui maka itu menjadi tidak berlaku. Untuk itu langkah pertama setelah beliau menjadi presiden, beliau mengeluarkan Kepres tentang penghapusan tim sosialisasi Undang-Undang Omnibus Law. Dihapuskan? Dihapuskan. Dulu ada Kepres, Pak Jokowi terbitkan Kepres itu. Tapi setelah Pak Prabowo jadi presiden, ini Kepres ini dibatalkan. Dikaitkan dengan apa? Pengawalan ini apa? Mari kita masuk ke sana. Ini setelah tim Pak Presiden bentuk Satgas Perizinan dipimpin oleh Menhan Pak Sapri Samsudin dan Jampitsus Febri Ardiansyah. Itu total lahan ilegal yang sudah disita oleh timnya Pak Sapri itu sekitar 2 juta hektar. Udah disita itu Sudah ya? disita, sudah dikembalikan kepada negara itu sekitar 2 juta hektar. Sekitar 1 juta hektarnya sudah diserahkan kepada Agrinas, badan yang mengelola sawit sitaan ini. Jadi sawit, kenapa dibilang sawit ilegal? Patokannya cuma 1. 2 ada patokannya. 1, tidak ada pelepasan kawasan dari Kementerian Kehutanan, kawasan hutan. 2, tidak ada AMDAL. Dengan demikian tidak ada izin. Walaupun dia ada izin dari Kementerian Pertanian, tapi kalau tidak ada pelepasan kawasan hutan, nggak bisa. Ilegal. Nah, itulah beberapa pengusaha besar kayak Duta Palma, terus DL Sitorus itu sudah diponis. DL Sitorus itu sudah diponis sekitar 15 sampai 20 tahun silam. 17 tahun lah kira-kira itu. Itu aset dan lahan sawitnya hampir 100.000 hektar itu tidak bisa dimiliki oleh negara. Padahal Sitorus sudah divonis. Sudah diponis, sudah inkrah. Bayangkan itu. Kenapa itu? Nah, itu juga terjadi pada Duta Palma, Surya Dharma. Udah divonis juga. Diponis juga sekitar 100.000 hektar lebih sampai 200.000 juga dengan
aset uang sekitar hampir mendekati 5 triliun. 4,7 atau sekitar 5 triliun juga. Itu juga tidak bisa dikuasai oleh negara. Nah, informasi yang kemungkinan didapat oleh presiden, ini mereka-mereka ini yang sudah diponis tapi tidak bisa ditarik oleh negara ini, dan harus kejaksaan yang tarik untuk diproses lebih lanjut, yang belum pun akan diproses oleh kejaksaan. Ini di backup oleh aparat negara yang punya senjata. Siapa? Ya bisa macam-macam. Yang punya senjata itu hari ini Polri punya senjata, kejaksaan sendiri juga punya senjata, pajak punya senjata, bea cukai punya senjata, Pertamina juga punya senjata. Tapi kalau sampai tentara kayak begini, dugaannya itu adalah oknum-oknum anggota Polri yang Oknum ya? oknum Kita nggak anggota bicara Polri yang lembaga ya, tadi oknum tidak. ya? Oknum anggota Polri yang menjadi backing di belakang. Dan ini sangat mengancam keselamatan aparat kejaksaan. Jadi itu yang melatar belakangi. Itu yang kalau lihat itu yang paling melatar belakangi presiden sampai. Jadi setelah kasus begini Bud, setelah kasus Pak Kunto, tidak mungkin Panglima TNI membuat keputusan tanpa koordinasi dengan presiden. Sehingga kalau sampai kasat atas petunjuk dari Panglima TNI mengerahkan pasukan dalam jumlah besar loh, 2 brigade, kemungkinan 6 sampai 7 batalion. Kalau lihat jumlahnya itu sekitar 6.000 lebih, itu artinya 2 brigade, 6 sampai 7 batalion, besar sekali dalam pengerahan pasukan itu. Itu pasti sepengetahuan presiden. Kalau sepengetahuan presiden kayak begini, maka presiden dengan kemampuan mendeteksi, presiden kita ini begini Bun, jangan pernah aparat pemerintah negara berpikir perilaku Anda tidak diketahui oleh presiden. Salah. Pasti presiden tahu. Nah, dengan pengerahan pasukan model begini, berarti presiden mendeteksi betul bahwa hampir dipastikan ada oknum anggota polisi atau aparat negara lain yang bersenjata yang membekap lahan-lahan sawit ilegal ini. Sehingga akan menjadi ancaman bagi aparat kejaksaan. Yang kedua, kemungkinan pemberantasan korupsi yang hari ini kejaksaan menjadi motor presiden, baik itu timah, baik itu kuota ekspor, kuota impor Tambang gula, daging, baik itu mafia minyak yang lagi ditangani oleh kejaksaan, itu juga menjadi ancaman bagi aparat kejaksaan. Sehingga bagi presiden tidak usah main-main, mendingan di backup habis oleh. Apakah selama menangani para jaksa ini ya, baik di Kejagung maupun di Kejati atau Kejari, apakah ketika mereka menangani kasus ilegal ini, lahan yang ilegal ini, mereka memang merasakan dan bahkan terintimidasi oleh oknum tadi itu yang membackup lahan-lahan ilegal itu? Mas Budi masih ingat Jampitsus Febridiansyah ketika menangani kasus timah yang menghebohkan itu, konon potensi kerugiannya itu 300 triliun yang dikuntit itu ya. Nah, itu kan dikuntit oleh aparat kepolisian yang kabarnya dari Densus. Tapi kan itu pakaian preman. Iya, tapi kan tahu pergerakan Febrinya tuh kemanapun. Diikutin terus. Untungnya ketika itu Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Pidsus Febri dikawal oleh tentara. Kalau enggak ketika itu mungkin udah diambil. Artinya dalam kasus timah ini pun ada backup dari oknum anggota polisi di sana. Oh, Bung, dikuntit itu ya, misalnya Febri ini ya, Jampitsus. Saya minum dulu ya. Silakan. Dikuntit itu oleh anggaplah oknum nih ya, oknum dari Polri, hanya sekedar dikuntit untuk mengetahui pergerakannya atau untuk dicederai atau diambil kemudian Pertanyaannya untuk apa dikuntit? Apa urgensinya oknum anggota polisi menguntit? Enggak, maksudnya apakah benar Febri pernah melaporkan itu orang yang menguntit itu kemudian mencoba melakukan aksi untuk menyergap, ada gerakan-gerakan seperti itu maksudnya? Ya, itulah. Apakah Febri, kalau itu Densus, pertanyaannya, Febri ini sedang melakukan kegiatan teroris? Itu apapun bentuknya, bahwa tidak ada alasan untuk
oknum anggota polisi menguntit Febri. Tidak ada alasan. Ini seharusnya menjadi pembelajaran bagi Pak Kapolri agar janganlah anggota polisi asal-asalan kayak begitu gitu loh. Karena kan walaupun awalnya penjelasannya Pak Febri kan kontak Pak Kabar Eskrim Pak Wahyu Widada gitu loh. Terus penyelesaiannya ya diselesaikan antara Jaksa Agung dan Kapolri dengan Pak Jokowi ketika itu. Tapi bahwa itu heboh. Bahwa itu heboh, bahwa itu ada drone yang berputar-putar di atas gedung Kejaksaan Agung dan ditembak oleh para sniper di atas gedung Kejaksaan Agung. Tapi bahwa itu terjadi. Oh, ada drone terjadi. Sehingga ya udahlah, kalau urusan tahu, Presiden kita ini moyangnya Intel lah. Berarti gedung Kejaksaan Agung yang di situ memang ada kantor Jampitsus ya kan? Itu memang sudah sampai ada drone yang muter-muter, memutar-mutar gitu. ditembak kok. Jadi artinya ya Presiden kan udah tidak ada kompromi dengan korupsi. Presiden udah declare bahwa sampai ke Antartika sekalipun dia akan kejar. Tidak ada ampun bagi dia untuk ini, karena mengatasi kemiskinan ini salah satu hal penting adalah pemerintah, pengelola negara harus bersih. Oke, Bung. Sebelum sampai Presiden menugaskan TNI untuk mengawal kejaksaan, kalau memang dapat laporan intelijen bahwa ini backup ini semua oknum-oknum Polri nih, kan tinggal panggil Pak Sigit. Nah, Pak Sigit, ini saya dapat laporan seperti ini dan ini anak buah Anda, bisa diselesaikan nggak? Kan begitu mestinya. Nah, itu dia. Dalam perjalanan saya ke sini, ke Mas Budi ini, ada teman saya wartawan senior namanya Nelson Simanjuntak. Dia bekas wartawan Sinar Harapan dan Suara Pembaruan. Terakhir dia adalah komisioner Bawaslu Pusat. Yang ex officio dia juga dari Bawaslu punya perwakilan di DKPP. Nah, dia sekarang setelah dari Bawaslu dan DKPP, itu dia kuliah S2 dan S3 ambil hukum tata negara. Dia telepon saya gitu loh. Dia bilang, bro, kita sebagai wartawan, cuma gue ini lagi kuliah hukum tata negara. Gak begini caranya. Kalau toh ada anggota polisi kayak begitu, hanya bisa diselesaikan dengan dua cara. Presiden ganti Kapolri, atau Presiden kasih sinyal kepada Kapolri untuk mundur. Kasih sinyal Kapolri untuk mundur daripada diberhentikan. Supaya pengawalan institusi kejaksaan model ini tetap dilakukan oleh polisi sebagai penjaga Kamtimas dalam negeri. Kalau dengan tentara jaga institusi, ini kan sama halnya dengan polisi gagal untuk menjaga. Bayangkan institusi negara saja polisi gagal, apalagi rakyat biasa. Harusnya kan ini menjadi tugas polisi untuk menjaga objek vital dalam negeri. Tapi kalau ini saja gagal, ada ruang untuk tentara, ada celah untuk tentara boleh terlibat sana. Tapi harus polisi dulu. Makanya, dalam konteks ini Mas Budi, ke depan harus DPR sama para tokoh bangsa berpikir tentang perlunya amanat pasal 30 ayat 2, 3, 4, dan 5 UUD 45 tentang perlunya undang-undang pertahanan dan keamanan. Sehingga undang-undang itu bisa mengatur pada kadar dan frekuensi mana polisi boleh keluar menjaga institusi negara, pada kadar dan frekuensi mana, pada kadar mana dan tingkat eskalasi mana polisi boleh keluar menjaga rakyat, pada kadar dan frekuensi mana polisi boleh membawa peluru yang mematikan beralur, dan pada kadar dan frekuensi mana polisi tidak boleh bawa senjata yang mematikan dan beralur. Dan pada kadar dan frekuensi mana tentara boleh membackup polisi. Ini perlu diatur di undang-undang. Sayangnya kejadian hari ini tidak diatur dalam undang-undang. Baru keluar Perpres, dasarnya adalah kerjasama, tapi bahwa kalau itu diatur dalam undang-undang, kemungkinan namanya yang paling sekarang udah ada undang-undang pertahanan, tapi belum ada undang-undang keamanan. Harus itu satu paket. Harus satu paket.
Undang-undang Pertahanan dan Keamanan Negara. Dengan demikian, supaya ke depan polisi juga bisa diatur oleh kementerian. Kementerian itu seperti TNI, yang hari ini di pembicaraan politiknya di Menteri Pertahanan. Karena bicara anggaran itu bicara politik. Nah, TNI tidak boleh bicara politik. Menteri Pertahanan bicara politik. Begitu juga dengan polisi. Kalau dengan adanya undang-undang ini, maka ada kementerian yang mengatur polisi ke depan. Jadi Kementerian Keamanan Bisa Nasional, tuh, gitu. bisa jadi Kementerian Keamanan Nasional. Kayaknya Bung udah 2 kali bicara itu di Sehingga sini. itu penting. Menteri Keamanan Sehingga Pak Mas Budi, supaya polisi jangan lagi cawe-cawe di wilayah politik. Membicarakan anggaran itu membicarakan wilayah politik, karena itu bicara dengan DPR. Supaya kementerian inilah bicara anggaran dengan DPR. Kalau TNI kan sudah ya. TNI sudah. Ini juga dalam kata equal, supaya TNI di bawah Kemenhan, polisi di bawah Sat. Apalah kementeriannya. Tapi dialah yang putoksi bicara politik. Oke. Sehingga tidak jadi penumpukan, perencanaan di Kapolri, pelaksanaan di Kapolri, evaluasi di Kapolri. Ini nggak bagus. Harusnya perencanaan di kementerian, pelaksanaan di Kapolri, evaluasi di kementerian. Seperti yang terjadi di Kementerian Pertahanan dengan TNI. Ini ke depan. Tapi bahwa kejadian hari ini, Mas Budi, kejadian hari ini sebetulnya sinyal. Kalau saya sih, Bung sudah menangkap ini sinyal yang saya dimaksudkan bilang ini sinyal, teman Bung Nelson itu tadi. Ini udah sinyal sebenarnya. ini sebetulnya Presiden kasih sinyal keras buat Pak Kapolri bahwa mundur atau mau diberhentikan gitu. ya harus berpikir ke arah sana. Ini juga bukan ini. Jadi mundur dan berhenti bukan juga sesuatu yang tidak baik, Mas Budi. Iya. Mundur dan berhenti. Kebetulan Pak Sigit ini Kapolri terlama dalam sejarah reformasi. Nah, Pak Tito itu 3 tahun. Lain dari situ, Pak Timur Pradopo, Pak Tanto 2 tahun lebih. Pak Timur Pradopo 2 tahun lebih. Pak Bambang Hendarso juga 2 tahun lebih. Pak Idam Aziz 1 tahun lebih. Kalau Pak Listio? Listio itu udah 4 tahun. Udah 4 tidak tahun. sehat. Karena terjadi penumpukan di Tapi letting. kan memang masa pensiunnya Pak Sigit kan masih lama. Oh, Pak Budi, Mas Budi. Pada Ibatiar, itu ketika digantikan oleh Pak Tanto, dia masih 2 tahun lagi masa Masih 2 tahun lagi ya? Iya. Pak Sutarman, ketika digantikan oleh Badrudin Haiti, itu masih masa aktifnya masih hampir 2 tahun lagi. Oh. Jadi ini hal biasa aja. Hal biasa. Bukan kalau toh Pak Listio hari ini mundur dan diganti karena udah terlalu lama, bukan sesuatu yang ini juga gitu loh. Mundur dipercepat berarti ya? Pensiun dipercepat. Supaya Mas Budi jangan terjadi penumpukan di 9. Pastion kan 91. Iya. Penumpukan di 92. Kan nggak ada peluang lagi nih orang Iya, 92, iya. 93, 94. Kalau Pastio tunggu tahun depan, itu berarti penumpukan terjadi di letting 92, 93, 94, 95. Ini kasihan, rotasi, sirkulasi dan regenerasi di polisi tidak jalan. Terutama di level bintang 3 dan bintang 4. Ini tidak jalan. Padahal polisi ini sistem udah jalan kok. Begitu ganti Kapolri, tidak ada masalah, sistem jalan. Nah, balik lagi kepada kasus kelibatan tentara, karena ya susah untuk bilang bahwa ini bentuk ketidakpercayaan presiden kepada institusi kepolisian di bawah pimpinan Pak Listio Sigit. Makanya tadi saya tanya ke Bung, kalau memang presiden itu kan panglima tertinggi untuk TNI dan Polri. Jadi ketika ada dapat laporan intelijen, anggaplah ini lahan ini sudah lahan tidak ada surat menyuratnya, tidak ada amdalnya, ya kan, tidak ada pelepasan lahan segala macam seperti yang tadi Bung jelaskan. Kenapa nggak panggil dulu aja Pak Kapolrinya? Pak Kapolri, saya dapat laporan seperti ini. Anda bisa bereskan atau tidak? Kan gitu loh. Sebelum kemudian ya Presiden mengeluarkan perpres ya, perpres tadi. Ya, kan bisa dipanggil dulu. Ya, satu bisa jadi orang-orang itu mudah-mudahan tidak sepengetahuan orang-orang yang jadi backup itu tidak sepengetahuan Pak Kapolri. Oh, gitu. Atau yang membackup itu juga tidak ada jejak digital Pak Kapolri sana, kita berharap seperti itu. Kalau ada jejak digital Kapolri, bagaimana Presiden bisa? Ini kan cuma butuh kesadaran dari Pak Kapolri bahwa jangan begitu. Ini kan sinyal. Pak Presiden ini apa ya, etika sopan santunnya tinggi. Kelihatannya dari luar kelihatan seperti. Apa menunjukkan Presiden nggak tegas dalam hal ini? Tidak juga. Sebetulnya dia istilahnya apa? Kalau bahasa dia ketika bicara di Mesir depan
mahasiswa Mesir apa? Fur. For. Fur dulu. Ini bentuk pur dari presiden. Butuh kesadaran dari Pak Listio. Kebetulan sudah lama datang. Sebetulnya Pak Listio tinggal datang kepada. Ini sinyal sindiran paling berat kepada institusi kepolisian. Kalau saya membacanya sebagai orang yang selama ini ikut menjaga polisi, dari mulai keluar dari tentara, memperjuangkan polisi keluar dari tentara, sampai dengan menjaga polisi sampai hari ini, saya bilang ini sinyal dari presiden. Presiden kita ini kan Sandi Yuda, semua pakai bentuk sandi, sinyal. Udahlah, Pak Listio demi datang kepada Pak Presiden, Pak, saya mungkin sudah terlalu lama. Perlu regenerasi di polisi juga, karena mungkin saya sudah 4 tahun. Kapolri terlama dalam sejarah reformasi. Jadi saya menyatakan Jadi mendingan mundur. Saya mundur, Bapak maunya siapa, saya siapkan persyaratannya. Kalau dia belum jadi Kapolda, saya segera bikin dia jadi Kapolda, supaya jangan sampai ada Kapolri yang tidak jadi Kapolda. Wah, ini Kalau dia belum bintang 3, saya siapkan dia untuk kayak Pak Tito. Pak Tito dari BNPT. Pak Dai Batiar dan Pak Tanto dari BNN, jadi Kapolri. Pak Idam Ajis dan Barreskrim. Pak Idam Ajis, Pak Bambang Hendarso, Pak Sutarman dari Kabareskrim kan? Kabareskrim, Bintang 3-nya ya. Pak Timur Pradopo dan Pak Badrun Haiti dari Kabaharkam. Pak Badrun jadi Wakapolri, sempat jadi Wakapolri. Jadi persyaratan bintang 3-nya tuh terpenuhi. Kayak Pak Timur Pradopo. Timur Pradopo itu jam 12 siang saya masih kontak-kontak dengan beliau. Beliau masih jadi Kapolda Metro. Jam 12 siang. Jam 4 sore dilantik oleh Pak Bambang Hendarso jadi Kabaharkam bintang 3. Jam 6 sore, kan udah bintang 3, jam 6 sore namanya diusulkan oleh Pak SBY menjadi calon Kapolri. Jadi tidak ada loncat. Persyaratan semua dipenuhi. Bung, selain karena faktor alasan ada yang membackingi ya lahan-lahan ilegal itu tadi, secara kinerja ya Kapolri ini walaupun 4 tahun, secara kinerja Bung menilai seperti apa kinerja Pak Sigit ini? Oh, buktinya Kamtibmas aman, terkendali, kan begitu loh. Iya, Kamtibmas aman, terkendali. Cuma dalam tata kelola, Kamtibmas aman, terkendali juga itu kan kesadaran masyarakat tinggi. Oke. Tapi dalam tata kelola penempatan itu mungkin yang paling penuh dengan tanda tanya besar ini di eranya Pak Listio Sigit. Contoh, orang yang namanya Teddy Minahasa. Ya, Kapolda Sumbar. 2 kali ya. dipromosikan jadi Kapolda oleh Pak Listio Sigit. Kapolda Sumbar, Kapolda Jawa Timur. Ya. Padahal fakta di pengadilan membuka bahwa dia sudah jadi pemain narkoba itu sejak menjadi staf ahli. Oh. Ini kan bahaya. Apakah di polisi tidak ada orang-orang baik lagi selain hanya cuma Teddy Minahasa? Itu maksudnya Bung ingin mengatakan selevel Kapolri sebelum mempromokan bintang 1 menjadi bintang 2 itu. Ini di kepolisian, bahaya, Bos. Kapolri mestinya sudah tahu nih jejak rekamnya. Bahaya, Bos. Apa Pak Sigit juga nggak tahu bahwa selama dia menjadi asisten? Tidak boleh tidak tahu. Nggak boleh tidak tahu. Wajib tahu. Kalau dianggap kecolongan? Nggak bisa. Wajib tahu, tidak boleh. Karena dia punya perangkat intelijen ada, dia punya perangkat sumber daya manusia ada, dia punya perangkat. Tidak boleh. Oke, 1 kali, ini 2 kali. Untung saja ketika kasus di Sumatera Barat itu, Kapolda Metro Jaya, Fadil Imran berani tangkap Teddy Minahasa. Kalau tidak, mungkin Teddy Minahasa masih beroperasi sampai hari ini. Ini kan bahaya, 1. Yang kedua, kasus Sambo. Ya, ya. Kasus Sambo itu 3 hari publik disuguhkan dengan informasi yang disampaikan oleh juru bicara Kapolri, Kaptenmas Ahmad Ramadan, kalau tidak salah, Brigjen Ahmad Ramadan, itu tembak menembak. Diperkuat oleh Kapolres Selatan kan? Kapolres Jakarta Selatan. Budi Herdi. Saya kenal. Budi Herdi saya kenal. Hanya keberanian dari tantenya Yosua Huta Barat yang berani membuka peti itu ketika sampai di rumahnya di Jambi sajalah.
baru terungkap bahwa Yosua Huta Barat itu ditembak oleh Sambo. Kalau tidak, maka Yosua Huta Barat dikuburkan dengan stigma sebagai tembak-menembak. Siapa Sambo? Sambo adalah orang hebat yang bisa naik pangkat 2 kali dalam 1 tahun. Dari Korsahli Kapolri di zaman Pak Tito menjadi direktur umum di Bareskrim. Kurang dari 1 tahun kemudian dia dinaikkan lagi bintang 2 di Baharkam. Sambo ini polisinya polisi. Tukang periksa polisi, tukang tindak polisi. Bagaimana tukang periksa polisi, tukang tindak polisi punya perilaku buruk seperti itu. Membunuh anak buahnya. Dengan dalil, dengan pertimbangan apapun. Dengan alasan apapun. Ini kan di level pimpinan yang bermasalah, bos. Saya belum lama lah, ya dapat kabar dari, kebetulan saya berkawan dengan hampir semua Kapolri, para bintang 3, sebagian besar Wakapolri juga saya berkawan baik. Saya dapat kabar lah, 1 minggu, 2 minggu lalu, itu para bintang 3. Nggak tahu apa benar atau tidak, mudah-mudahan tidak benar. Pak Sigit aja itu masuk kantor aja jarang. Para bintang 3 termasuk mungkin juga Pak Wakapolri dan bintang 3 lain. Mau ketemu Pak Sigit aja susah. Mudah-mudahan tidak benar loh. Bung dapat informasi. Saya dapat informasi itu dari polisi. Tapi Bung masih meragukan apakah itu benar atau Iya salah. atau tidak. Tapi ini saya ada informasi dari bukan 1-2 orang, bos. Dari bukan 1 polisi. Udah tahu mantan polisi gitu loh. Mereka Mestinya Kapolri setiap hari standby ya? harus gitu loh. Ini kalau Wakapolri atau bintang 3 lain, Kabareskrim atau Kabaharkam atau susah ketemu dengan Kapolri kan. Tapi kan gini Bung, kalau itu menjadi salah satu faktor, anggaplah itu memang ada. Kita tahu bahwa Presiden kan selalu banyak kunjungan ke daerah. Dan biasanya kan selalu didampingi oleh Kapolri, Panglima. Apa karena itu barangkali makanya? Jarang kita lihat Presiden ada dengan Kapolri sama Panglima. Jarang sekali. Belum pernah kita lihat di samping Presiden kalau ke daerah atau ke luar negeri itu ada Kapolri dan Panglima. Cuma bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah saya sebagai orang yang jaga polisi puluhan tahun, supaya polisi tetap bagus di mata masyarakat, karena ikut mengeluarkan polisi dan tentara, saya khawatir Pak Sigit jenuh. Jenuh? Karena 4 tahun? Kelamaan? Oh 4 tahun itu kategorinya bisa jenuh bos. sih ya? Kelamaan bos. Kelamaan sekali. Ngopi kita Bung? Iya kita ngopi ini. Karena agak-agak ngeri nih Bung. Saya khawatir jenuh, sementara tidak ada kebiasaan Kapolri mundur. Ya mungkin tidak perlu mundur, tapi bicara dengan Presiden, bahwa Presiden ini sudah lama sekali saya jadi Kapolri, mungkin ini bisa menghambat sirkulasi, rotasi dan regenerasi di tubuh polisi. Karena itu Presiden saya mungkin perlu dipertimbangkan untuk diganti. Bapak Presiden maunya siapa? Saya dukung 1000%, bukan 100%. Sebagai prajurit, saya dukung 1000%. Lalu kalau orangnya itu belum sempat jadi Kapolda, misalnya masih bintang 1 atau bintang 2 tapi belum jadi Kapolda, saya penuhi dia sebagai Kapolda. Lalu kalau dia itu belum bintang 3, saya proses dia untuk jadi bintang 3. Seperti Timo Pardoko yang bintang 3-nya cuma 2 jam. Lalu 2 jam kemudian jadi Kapolri. Yang penting kan syarat undang-undangnya saat diusulkan jadi calon Kapolri, dia bintang 3. Nah cuma juga jangan bintang 3 yang belum pernah jadi Kapolda. Kan di era Pak Sigit ini aneh nih. Hanya di era Pak Sigit ini ada 3 orang jadi bintang 3 tanpa jadi Kapolda. Siapa aja itu sekarang? 1, Kabaharkam, Komjen Sahardianto. Itu belum jadi Kapolda? Belum pernah jadi Kapolda. Oke, Kabaharkam. Ya saya kebetulan wartawan dan wartawan hukum dan politik dan tentara, jadi saya tahu. 2, Wahyu Hadiningrat. Itu juga belum pernah jadi Kapolda. Astamarena, belum pernah jadi Kapolda. 1 lagi. 3, Komjen Martinus Hukum, Kepala BNN, Badan
Narkotika Nasional. Apakah ada syarat untuk bintang 3 itu harus Kapolda? Dalam rangka merit system, sebaiknya mereka pernah pimpin kewilayahan. Tapi itu kan sebaiknya. Syarat dari undang-undang kepolisiannya ada nggak? Konsensus. Atau semacam apa ya, telegram dari kepolisian atau aturan internal dari Kapolri. Harusnya atau Kapolri konsensus sebelumnya. yang sudah dijadikan patokan dalam memimpin gitu loh. Jangan pernah terjadi satu kali di eranya Pak Suitna Landung naik bintang 3 tanpa jadi Kapolda, tapi dia ketika itu Wakabareskrim. Terus bentuk penghargaan pada Ibatiar kepada beliau karena kinerjanya bagus. Lalu dia jadi Kabareskrim sebentar, nggak cukup dari 1 tahun. Lalu pensiun. Artinya cukup karena penghargaan saja karena dia mau pensiun. Tapi Sahardianto ini kelahiran 71 kalau tidak salah. Masih lama ini. Terus Martinus kalau nggak salah 69. Wahyu Hadiningrat ini kalau tidak salah 72. Sahardianto sama Martinus itu letting 71, Wahyu Hadiningrat letting 72. Ini juga tidak sehat. Yang paling menjadi pembicaraan adalah hari ini letting 96 sudah 3 orang jadi Kapolda. Satu Edison Isir, Kapolda Papua Barat, Adi Makayasa. 2 Irjen Ribut, Kapolda Jawa Tengah. 3 Irjen Heri Heriawan, Kapolda Riau. Biasa disebut dengan Herimen. Sementara Adi Makayasa 93, Rudi Darmoko belum jadi Kapolda. Atau saya dengar terakhir kalau tidak salah dalam beberapa hari ini dia jadi Kapolda NTB kalau tidak salah. Yang kedua, Adi Makayasa 94 itu sudah menjabat Sestama Sestama PPATK. Sudah hampir 4 tahun. Belum jadi Kapolda. Lalu Adi Makayasa 95, Sandi Nugroho. Itu jadi Kepala Divisi Humas Polri, itu sudah hampir 2 tahun lebih. Belum jadi Kapolda. Sementara 96-nya sudah 3 orang jadi Kapolda. Ini juga tidak sehat. Pertanyaannya, Adi Makayasa ini apa dia? Jadi menurut penilaian Bung Gisman, meritokrasi para bintang ini di eranya Pak Sigit ini nggak rapi. Buruk malah. Buruk lah. Oh, saya masih menggunakan istilah nggak rapi nih. Kalau Bung udah buruk itu. Buruk lah. Kita harus Apa ada pembandingnya di era Kapolri sebelumnya lebih bagus? Misalnya di zaman Pak Tito ya kan, atau rapi zaman semua. Pak Tarman gitu. Hampir rapi semua. Rapi semua. Semua rapi. Malah Zamannya Pak Idam cuma 1 tahun. malah paling top itu di era Pak Tanto. Pak Tanto. Di era Pak Tanto itu, karena Pak Tanto letting 73, tidak ada letting 73 satu pun yang bintang 3. Bintang 3-nya itu 74, 75. 74-nya itu Pak Makbul Padmanegara dengan Pak Bambang Hendarso. 75 Pak Yusuf Manggabarani. Jadi malah di era Pak Sigit ini 71 yang jadi bintang 3 itu Pak Martinus Hukum, Pak Sahardianto, Pak Fadil Imran. Ada 3 atau 4 orang yang jadi bintang 3 gitu. Kayaknya Bung ini apal sekali Jadi, apa nama-nama pejabat di kepolisian. Dulu kita kebetulan jadi wartawan ekonomi merangkap juga. Ini pada saat aku sama Mas Budi jadi wartawan ekonomi. Iya, kita coba lepas dari wartawan moneter ekonomi aja. Lepas dari pantauan Mas Budi masalah moneter dan ekonomi, kita jadi wartawan polisi dan tentara. Banyak Jadi sekali penugasannya ternyata. Jadi merangkap gitu. Cuma kita mau bilang bahwa perlu dipertimbangkan rotasi, sirkulasi supaya sehat. Polisi ini bagus, Pak. 99,9% polisi kita masih bagus dan layak untuk dipercaya. Kita rakyat harus membangkitkan kepercayaan pada polisi. Masih bagus. Cuma bermasalah di level kepemimpinan aja. Pas Sigit ini, kalau ini Pas Sigit diganti, polisi bagus lagi. Ini pertanyaan saya Di era Pak Tanto, Pak Budi, saya tambah. Era Pak Tanto itu tidak banyak bicara. Hampir Pak Tanto jarang sekali kasih statement di luar. Tapi judi hilang. Illegal logging hilang. Illegal mining hilang. Illegal fishing hilang.
Tapi senyap. Gitu. Senyap. Kalau Jadi- Pak Sigit, Jadi wajar. Pak Sigit ini ya banyak statement, masa? tapi ya ke bawahnya ya mungkin jenuh, terlalu faktor lama. Makanya Pak Tanto waktu itu masih sempat ini, tapi hebat Pak SBY karena Pak Tanto gerakannya itu hampir gerakan intelijen, diganti dengan Pak BHD, Pak Tanto jadi kepala BIN. Karena senyap itu. Senyapnya itu. Udah kerjanya udah kerja mulai intelijen, Iya, kayak iya. kadernya Pak Harto lah. Nah, Pak Tanto ini kan ajudannya Pak Harto Iya, iya. terakhir. Nah, Jadi- gini Bung. Kalau begitu ya berarti penggantian atau usulan penggantian Kapolri ini apakah karena alasan sudah jenuh sehingga kemudian dia mungkin sudah gagal dalam melakukan semacam meritokrasi di bawahnya, atau memang ada urusan-urusan yang sifatnya salah dalam menempatkan orang-orang yang punya kredibilitas, integritas. Contoh, kasus backingan lahan ini kan terjadi kan karena kurangnya integritas dan kredibilitas orang-orang yang melakukan backingan itu. Mas Budi, Nggak mungkin juga Kapolri nggak tahu. Mas Saya Budi. yakin itu. organisasi model polisi, jaksa, ini tergantung pucuk pimpinan. Kalau pucuk pimpinannya bagus kayak Pak Tanto, rapi di bawah semua. Itu kan begini, dulu itu, nggak tahu sekarang. Dulu itu nggak ada cerita judi itu tanpa koordinasi dengan aparat. Tapi begitu Pak Tanto naik, semua hilang tuh judi. Itu sama dengan perumpamaan ikan tuh busuk dari kepalanya. Ya, Gitu ya. itu Pak Sigit pernah bilang begitu. Ah. Itu kan Markus Tully Susero gitu loh. Nah, Pak Tanto tidak pernah ini. Jalan aja gitu loh. Diam-diam hilang, diam-diam hilang. Itulah orang kerja. Nah, saya khawatirnya di Pak Sigit ini, awal-awal Pak Sigit lumayan bagus. Tapi karena faktor lama ini, jenuh, ya mudah-mudahan saya informasi bahwa Pak Sigit jarang masuk kantor. Itu bukan karena faktor kejenuhan atau ada karena kesibukan lain. Sampai bintang 3 ya susah komunikasi dengan Pak Sigit, apalagi bintang 2 dan bintang 1 gitu loh. Jadi ini faktor-faktor ini ya, perlu dipertimbangkan untuk kebaikan polisi. Kan ada Kompolnas. Kita semua ini apa kerja Kompolnas? Masa Kapolri nggak ngantor dalam waktu sekian lama itu Kompolnas nggak dapat laporan, Bung? Nah, itu juga nanti kita tanya lagi lah bahwa itu memang ada peran harus dimainkan ke Kompolnas. Tapi bahwa yang kayak begini kan kesadaran aja. Cuma kita juga kasih pesan buat teman-teman di jaksa. Ya beberapa kasus terakhir ini Mas Budi, di kejaksaan ini kan Mas Budi masih ingat Presiden meradang dalam kasus timah. Ya. Kenapa Mas Budi? Begitu diumumkan dengan heroiknya bahwa kerugian negara 300 triliun. Tapi Jampitsus dan jajarannya cuma menuntut 12 tahun. Dengan uang pengganti 120 miliar. Wajar kalau hakim vonis di atas 50%, yaitu 6,5 tahun. Marahlah Presiden. Kan? Baru Presiden meradang. Tidak marah, cuma meradang. Rakyat juga ikut meradang. Didengar oleh pengadilan tinggi. Jaksa banding. Didengar oleh pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi memvonis 20 tahun. Artinya wajar publik menduga Jampitsus sama jajarannya, Dirdik dan jajarannya, ini bermain dalam kasus timah. Kenapa lu tuntut 12 tahun, bos? Kenapa lu nggak tuntut maksimal? Seumur hidup atau 20 tahun? Sampai Presiden perlu meradang. Satu. Berarti Jampitsus bermain. Wajar. Patut diduga. Patut diduga. Padahal kan tadi Bung memuji Jampitsus sampai sudah ada nih lahan-lahan ilegal nih. Ya kan, yang siap untuk diambil oleh negara. Ya perlu kita koreksi juga. Ada fakta-fakta yang nggak bisa. Itu kita puji. Tapi ada hal yang perlu kita koreksi juga. Oh, oke. Jangan-jangan juga bisa terjadi hal yang kita tidak ketahui. Yang kedua, kasus Jarod Likap. Bekas Kabalitbang Kejaksaan Agung. Kepala Badan Litbang Kejaksaan Agung. Di fakta persidangan, anaknya membuka bahwa uang dan yang disita di rumahnya itu 1,2 triliun. Tapi ketika dibawa ke pengadilan, uang cuma 915. Loh,
miliar. Menguapnya di mana? Terus 285 miliar menguapnya di mana? Di mana? Bu nggak dapat info. Ya yang paling tahu keluarga Jarod Tricap sama Jampitsus lah. Oh, itu besar loh, Bu. Besar. Yang paling tragis lagi, bom, itu adalah kasus sitaan Jiwasraya. PT Bara Bumi Utama. Itu ketika disita, nilai sitaannya 11 sampai 12 triliun. Tapi ketika dilelang, cuma 1 triliun. Jauh bener, Bu. Jauh benar. Bukan itu saya, Mas Budi. Ah. Potensi batu baranya itu 101 juta ton. Jadi, Mas Budi tahu harga batu bara hari ini berapa? Harga batu bara itu adalah masih di atas 100. masih di atas 100. Masih bagus dong. Kalau cost produksi, saya tadi dalam perjalanan ke sini, saya telepon teman bekas orang batu bara Bukit Asam yang main batu bara. Kira-kira average cost yang paling top di batu bara atas bawah lah. Yang ada yang dalamnya itu bisa 10 meter, 3 meter, ada yang 1 meter. Tapi ambil tengah-tengahnya lah. Cost-nya berapa dengan biaya angkut bla bla semua? 35. Oh iya? Berarti masih ada potensi keuntungan 65 sampai 70 dolar. Terlalu murah kali, Bu. Oke, kita ambil itulah. Untuk sementara kita ambil 50 itu. kali, Bu. Hah? Karena biaya angkutnya kan mahal itu. Iya, batu bara. harga kan 100 nih, 100 lebih nih. Semua kosnya itu sekitar orang tinggal gali aja kok, nggak ada investasi kayak sawit kok. Cuma alat untuk gali aja kok gitu lah. Yang mahal itu kan biaya angkut, Mas Budi. Itu ada sekitar 35 dolar. Atas bawah, ambil tengah-tengahnya lah. Nah, artinya masih ada keuntungan sekitar 70 sampai 75 dolar. Kalau harganya sekitar 100 sampai 110. Mas Budi, 70 sampai 75 dolar. 70 kali 101 juta ton itu sama dengan Berapa T itu? 7 miliar Dolar. dolar. Wow. 7 miliar dolar. 7 miliar dolar yang kurs hari ini 16.800. 16.000. Berapa itu Mas Budi? Sampai 100 triliun. Tapi kok dilelang dengan 1 triliun? Tragisnya yang pemenangnya diduga masih punya hubungan dekat dengan pemilik lama. Nah, yang kayak begini ini yang kejaksaan juga jangan karena dilindungi dijaga oleh aparat tentara terus kejaksaan jadi suka-suka hati gitu. Fakta mengatakan ada 32 jaksa yang pernah jadi tersangka dan diponis oleh pengadilan. Ada nama-nama beken Pinangki. Ada nama beken yang namanya Urip Trigunawan. Ada nama beken lagi yang namanya Siru Sinaga. Ada nama beken lagi Kajari Bintuni Ben Hitu. Ini nama-nama ada 32. Yang terakhir kali Kajari Jakarta Barat gelapkan uang barang bukti 11,5 miliar. Yang menetapkan dia sebagai tersangka Kejati DKI Jakarta. Artinya orang-orang ini bermain di wilayah apa? Semua mereka bermain di perkara, Mas Budi. 90 sampai 95% mereka bermain di perkara. Bagaimana bermain di perkara? 1, memeras calon tersangka. 2, pilih-pilih calon tersangka. Kalau tersangkanya ada 2 orang, ya cukup 1 aja. Kisman sama Budi, cukup Budi aja atau Kisman saja. Yang 1 bisa di 86 kan. Yang terakhir, menggelapkan barang bukti. Ini teori apa fakta, Bu? Loh, ini 32 jaksa yang masuk penjara dan sudah diponis ini kan semua. Kesimpulannya lebih kurang seperti itu. Kasusnya sama, 90% sama kasusnya. Urip Trigunawan ya begitu, Siru Sinaga ya begitu, Ben Hitu ya begitu. Kan dilansir oleh ICW. 32. Menarik juga. Temuan-temuan Bung Kisman ini menarik juga. Di satu sisi, dalam kasus lahan ilegal tadi, ya kan? Oke. Kesannya Jampitsus dan para jaksa ini harus dilindungi. Iya. Tapi di kasus yang lain, ini para jaksa ini, oknum-oknum jasa ini, ternyata juga bermasalah. Mas Budi, yang kita lindungi institusi kejaksaan. Oh. Tapi bahwa perilaku, ini kan sudah dilaporkan ke KPK nih.
kasus batubara ini dan sudah naik ke penyelidikan. Perilaku Jampitsus sama anak buahnya ini juga perlu kita soroti. Apalagi dia sangat resisten terhadap kritik dari civil society. Jampitsus, Iya. apa jaksa agungnya? Jampitsusnya sama anak buahnya Dirdiknya. Bayangkan, ada wartawan yang dijadikan tersangka, ada 150 bajar yang dipersoalkan karena dianggap menjelek-jelekan kejaksaan. Bos, saya khawatir Jampitsusnya sama anak buahnya di jajaran Jampitsus ini tidak paham negara ini negara demokrasi. Negara demokrasi itu pilihannya satu, semua aparat yang dibiayai oleh uang pajak rakyat wajib untuk dikoreksi oleh rakyat. Oke. Rakyat itu yang namanya civil society. Civil society itu bisa wartawan, bisa juga bukan wartawan. Tapi bahwa hak mereka untuk mengoreksi Anda, kalau Anda tidak mau dikoreksi lagi, maka berhenti aja. Tapi kalau aparat kejaksaan yang hari ini nampak adalah Jampitsus sama Dirdiknya alergi terhadap kritik daripada civil society, maka patut diduga sedang merencanakan kejahatan. Kejahatannya cuma satu. Dalam perkara. Perkaranya itu terbagi atas menggelapkan barang bukti, memilah-milah tersangka, dan memeras para tersangka. Berarti begini, Bung. Kalau kita mencoba kita ambil benang merahnya ya. Di satu sisi Presiden Sangat melindungi. sedang menjalankan program-program prioritas. Swasembada pangan, swasembada energi. Ini dalam rangka swasembada energi. Ya, butuh lahan yang banyak sekali. Dan ternyata lahan itu ya kan ada oknum yang melindungi. Sudah jadi sita negara tapi nggak bisa dieksekusi. Nggak bisa dieksekusi. Kan begitu persoalan. Lihat kasus Oke. DL Sitorus sama Duta Palma itu. Bung menduga itu dugaannya bahwa ini Kapolrinya harus segera diganti. Oke. Di sisi Kalau nggak lain, mundur lah. Bung juga melihat aparat kejaksaan nih. Aparat kejaksaan juga harus Berarti kita jaksa koreksi. agung juga diganti, menurut Bung. Ya, yang paling menonjol Karena kan juga lama ya ini. anak buah jaksa agung. Udah habis satu periode kan Ya Pak betul. ST Burhanuddin. Anak buah jaksa agung. Cuma di Jampitsus sebelumnya itu tidak sekaya Jampitsus ini. Bung tadi Bung mengatakan bahwa ini pasti komando dari pimpinan, kan begitu ya? Yes. Kalau di Kapolri, di Ya, kepolisian. di Polri. Berarti di jaksa, kan ini Jampitsus ini kan di bawah jaksa Ada agung. dua kemungkinan. Nah, masa jaksa agungnya nggak Ada dua tahu? kemungkinan. Bisa jadi sepengetahuan jaksa agung, bisa jadi Jampitsus main sendiri. Karena waktu jaksa agungnya dijabat oleh Pak Burhanuddin, Jampitsusnya itu Pak Adito Garisman, Jampitsusnya Ali Mukartono, Jampitsusnya sebelumnya lagi itu Pak Marwan Effendi, nggak ada yang resisten terhadap kritik civil society. Baru di era Febri Diansah jadi Jampitsus, Kohar jadi Dirdik inilah alergi terhadap kritik dari civil society. Karena Pak Burhanuddin udah pimpin lama, dengan Jampitsus sebelumnya nggak ada persoalan itu. Jadi apa yang Bung harapkan dari Pak Presiden terhadap dua institusi yang sebenarnya sangat strategis di dalam Pemberantasan korupsi. Presiden melaksanakan ya merealisasikan janji kampanye pemberantasan korupsi sampai Antartika itu loh, Bung. Iya. Saya kejar kan gitu. Iya. Apa? Saya menyarankan Pak Presiden untuk satu, ya kalau bisa secepatnya melakukan rotasi kepemimpinan di Polri, pucuk pimpinan di Polri. Kejaksaan? Yang kedua di kejaksaan juga mungkin terlalu lama, tapi kalau toh kejaksaan ini hari ini mengkondisikan seakan-akan negara ini anti kritik itu adalah Jampitsus sama Dirdiknya, sama kepala humasnya. Nah ini perlu minimal jaksa agungnya tegur anak buahnya. Kalau kerja benar, Mas Budi, kalau saya Jampitsus kerja benar, saya akan umumkan, mari kalian awasi nih anak buah gue. Bila perlu bayar, awasi nih anak buah gue. Nah cuma Mas Budi, hasil daripada persidangan, barang sitaan juga diumumkan kepada rakyat. Jangan cuma pada saat jadi tersangka, heroik, ini sekian triliun, terus barang sitaannya di mana sekarang? Setelah vonis selesai, inkar di mana barang itu? Apakah sudah disetor kepada negara? Kalau disetor, bukti setorannya mana? Harus disampaikan. Judi online, penyitaannya di mana? Uangnya di mana? Terus narkoba,
yang ditangani oleh polisi dan BNN. Di mana ininya? Uangnya sama barang sitaannya di mana? Terus korupsi yang ditangani oleh polisi. Kalau di Polda itu namanya Krimsus, kalau di Mabes Polri itu namanya Eksus sama Pitkor, itu di mana? Pasti teman-teman polisi juga ingin tahu dan publik ingin tahu ini barang di mana. Oke. Jangan jadi gini loh, Mas Budi. Kalau diumumkan jangan saja pada saat jadi tersangka. Barang ini sudah selesai, rakyat, ini barang ini kami lagi pegang ini. Dalam proses lelang. Dalam proses kalau itu tidak perlu lelang lagi, kayak uang sitaan, ini sudah disetorkan ke negara. Ini buktinya. Itu juga harus diumumkan. Ya, bisa jadi penggelapan, kan potensi penggelapan juga terjadi. Lah ini 30 jaksa lebih bisa masuk penjara. Kemarin ada kepala direktur kalau tidak salah di kejaksaan yang menangani barang sitaan, kan masuk penjara jadi tersangka. Nah ini yang kayak begini ini, ya jampisusnya jangan cuma soal jangan dikoreksi. Kalau tidak mau dikoreksi, itu patut diduga sedang merencanakan kejahatan. Saya suka Bung ini berapi-api sekali. Bukan Mas Budi, ini kita bicara negara. Sebelum kita tutup, kita ngopi. Ini yang kita ngopi dulu. Ini kita bicara negara, Mas Budi. Satu pertanyaan lagi, Bung, sebelum kita tutup. Ini udah hampir 1 jam kita berdiskusi. Bung, ada omongan-omongan di bawah meja lah ya. Sulit menggantikan Pak Sigit. Ini katanya, ini rumor lah, gunjingan gitu ya, gibahan ya. Pak Sigit itu kan orangnya Pak Jokowi. Pak Burhanuddin juga orang Pak Jokowi. Mereka punya banyak data selama ini. Sehingga ada keraguan-raguan dari Presiden untuk menggantikan pejabat-pejabat penting ini. Menurut Bung, Presiden Prabowo perlu nggak sih mempertimbangkan hal-hal ini kalau dalam rangka melaksanakan tugas-tugas atau target-target yang memang itu menjadi menjadi tujuan dari Presiden sendiri untuk periodenya ini nih sampai 2029. Pokoknya Mas Budi satu. Pertama saya mau bilang bahwa Presiden kita ini tingkat wise-nya tinggi. Cuma dia pakai ilmu mencabut benang dari bantal terigu dan semen tanpa terigu dan semennya berkeceran. Ini orang kalau orang Sandi Yuda begitu. Tapi saya mau bilang begini, bagi orang sehebat Prabowo, kecil lah ini mengganti ini. Mau bilang kata punya data ini nggak penting bagi dia. Mau bisa apa sih? Setelah diganti mau bisa apa? Kapolri baru juga sebentar cari kalian berdua. Jaksa Agung sama Kapolri punya kesalahan kok. Apa susahnya untuk ganti? Hari ini Presiden bilang Kapolri ganti, selesai. Karena dia sudah kehilangan Gak otoritas, bisa apa-apa. kehilangan wewenang semuanya. Gak bisa apa-apa. Mau ambil contoh siapa? Kasus Nurwaji. Begitu dia kabar reskrim, begitu di Jaya. Begitu dicopot, jadi tersangka. Siapa lagi? Kapolri jadi tersangka. Rusdi Harjo. Pas Yudhne Landung juga yang saya bilang tadi. Jadi nggak ada itu cerita kayak begitu loh. Nggak ada. Saya mau bilang tidak ada orang. Kalau ada unggah-ungguh aja barangkali. Oke saja, tapi orang tidak memahami genealogi. Saya mau bilang begini, saya ambil contoh begini. Nggak ada orang sehebat Benny Murdani di Republik ini yang tahu tentang kelebihan dan kekurangannya Presiden Soeharto. Tapi begitu quick diganti dengan Patri, Benny quick. Padahal image-nya tentang Pak Benny itu kan, waduh, heroiknya minta ampun. Pak Benny nggak diketahui Pak Benny, kan begitu judulnya. Saking heroiknya. Iya. Mas Budi. Tapi diganti aja sama Pak Harto heroiknya, ya kan? ini saya mau cerita satu peristiwa. Saking heroiknya Pak Benny itu, tidak ada yang bisa mengusir dia dari berkantor di BAIS. Jadi Pak Benny ketika jadi Panglima dan jadi Menhan, itu masih berkantor di BAIS, di Tebet. Yang sekarang jadi gedung Balai Sudirman. Pak Benny masih berkantor di situ. Hebatnya Pak Harto ini, bagaimana cara mengusir Pak Benny yang katanya hebat itu dari BAIS gitu lah, supaya dia masih seakan-akan masih perintah-perintah lah. Ini saya mau bilang hebatnya Pak Harto ini. Gampang aja, pura-pura panggil ke BAIS, Bang Samsir Siregar, ketemu Pak Harto, pasti Pak Benny tahu dong. Pasti Pak Benny tahu nih, karena Pak Benny mesti berkantor di BAIS, walaupun tidak lagi menjadi Menhan, tidak lagi menjadi Panglima. Apa tahu Mas Budi? Cuma datang ngopi-ngopi aja sama Pak Harto aja. Lalu Pak Harto tanya, Sir, itu Benny masih berkantor di BAIS?
Pak Samsir Siregar, Bang Samsir bilang, iya masih gitu lah. Oh ya? Bang Samsir udah paham, kalau Pak Harto udah kasih kode begitu, sebagai orang Intel udah paham. Artinya Beni harus usir keluar dari situ gitu lah, kira-kira begitu lah. Terus Pak Beni panggil Pak Samsir. Pak Beni tanya, Sir, kamu katanya ketemu presiden? Iya. Iya, ketemu. Apa? Ya presiden tanya. Apakah Bapak masih di BAI? Bapak masih berkantor di BAI? Saya jawab iya. Terus kata Pak Beni tanya kepada Pak Samsir, kalau saya nggak mau keluar, ya saya tangkap. Gitu kata Samsir yang ketika itu bintang 2, Kabais ketika itu bintang 2. Kalau Bapak nggak keluar, saya tangkap. Oh. Apa makna dari cerita itu yang Bung sampaikan? Artinya, saya bilang, mau bintang berapapun, nggak ada orang jenderal di Republik ini sehebat Beni Murdani. Tapi begitu sudah berakhir, quick, diusir keluar dari BAIS sama Pak Beni langsung keluar dari BAIS. Begitu Pak Samsir bilang, kalau Bapak nggak keluar saya tangkap. Daripada ditangkap, mending Keluar. keluar. Iya. Ada orang sehebat Beni Murdani Republik ini? ST Burhanuddin atau Listio Sigit sehebat? Nggak ada, Bos. Tapi begitu berakhir, udahlah. Kau bukan siapa-siapa lah. Gini Bung, mudah-mudahan Pak Presiden mendengarkan Jadi apa sinyal-sinyal ya yang Bung sampaikan ini, ya kan? Jadi mungkin tidak ada. Kalau memang sudah waktunya dirotasi, ya dirotasi aja. Rotasi. Oke. Tapi saya garis bawahi, khusus di Kejaksaan, hari ini yang paling menjadi kritik sosial bagi Kejaksaan itu adalah Jampitsus sama Dirdik Kejaksaan Agung. Jampitsus sama Dirdik itu yang anti terhadap kritik. Bung kayaknya lebih spesifik ke Jampitsusnya dan Dirdiknya ya. Karena Jampitsus sebelumnya nggak begini. Seolah-olah ini Jaksa Agungnya nggak tahu menau atau bahkan ini bagian dari Kenapa? Pak Jaksa Agungnya juga. Gimana Kenapa, dong? Mas Budi? Karena Jampitsus sebelumnya dan Dirdik sebelumnya nggak kayak begini. Nggak resisten terhadap koreksi publik kayak begini. Kan kritik itu bisa datang dari wartawan ketika dia masih bekerja sebagai perusahaan Tapi pers. kan dia dikontrol oleh Jaksa Agung ketika dia melakukan, anggaplah kok dia melakukan tindakan yang dianggap itu secara norma, karena kan seolah-olah tidak mengindahkan hak-haknya orang media kan gitu loh. Itu gimana kan? Iya. Ada kontrol dari Jaksa Agung. Betul, secara normatif iya. Tapi kalau udah satu tingkat lagi pengen jadi Jaksa Agung, itu kan bisa main gerakan tanpa bola. Bisa liar sendiri. Bahwa secara normatif iya. Tapi kan gue bisa main, siapa tahu jadi. Tapi Bung ingin menekankan juga nggak di Kejaksaan Agung ada rotasi juga di level pimpinan? Perlu. Kalau saya sih mengusulkan kepada Jaksa Agung, daripada Kejaksaan Agungnya punya citra buruk di mata mas. Sekarang Kejaksaan Agung bagus ini. Lumayan nih di bawah pimpinan Pak ST Burhanuddin ini bagus ini. Korupsi di mana diambil, hampir tiap saat ada penangkapan. Dimulai dari sawit kemarin, minyak goreng apa segala macam. Udah bagus ini. Tapi ini tidak di backup baik dari partisipasi publik akibat kelakuan buruk daripada Jampitsus sama Dirdik Kejaksaan Agung. Sebaiknya Pak Jaksa Agung mengusulkan adanya rotasi di jajaran Kejaksaan Agung ini supaya kerja yang sudah baik ini segera direspon dengan baik oleh masyarakat. Tuh. Terima kasih Bung Kisman Latumakulita. Siap Mas Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, ada sinyalemen, ada pesan yang disampaikan oleh kawan saya, Bung Kisman ini, untuk Presiden supaya terengginas dalam melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi. Pertama, memang ada usulan supaya di kepolisian ada rotasi. Tapi itu kan kewenangan dari Presiden. Kita rakyat kan cuma usul saja. Nah, termasuk juga mungkin merapikan juga, ya kan, di kejaksaan. Walaupun sekarang tercatat memang kejaksaan sekarang bahkan prestasinya mungkin sudah melewati KPK nih ya. Bagus. Gitu loh. Nah, Padahal dulu KPK itu ada karena kejaksaan dan polisi buruk dalam pemberantasan korupsi. Tapi kejaksaan sekarang bagus lah dimulai. Nah, jadi kita berharap memang apa yang disampaikan oleh Bung Kisman ini menjadi sebuah catatan yang kita berharap tontonan diskusi kita ini juga dikondensasikan oleh Presiden Prabowo. Kita tunggu apa reaksi dari Presiden, apakah akan ada rotasi secepatnya di kepolisian, kita tunggu bersama. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.